Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke YouTube channel aku. Bagi yang belum kenal, nama saya Masita Sofyan. Saya bekerja di Malaysia sebagai seorang TKW. Nah, seperti biasa, hari ini saya ingin bercerita. Sebenarnya bukan juga bercerita. Banyak teman-teman dan saudara-saudara bertanya tentang kabar saya selama di Malaysia. Yaitu karena saya sedang bekerja, kadang nggak mungkin balas WA satu-satu atau Instagram atau media sosial lainnya. Jadi saya akan jawab di sini menggunakan video ini. Nah, apa aja pertanyaannya nanti saya akan jawab. Oke, ada teman-teman dan saudara-saudara itu banyak bertanya, apa kabar saya? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja selama di sini. Nah, sekarang saya lagi di mana? Saya lagi di Malaysia, di Kuala Lumpurnya. Kemudian untuk berapa lama saya di sini? Saya insya Allah di sini sekitar 2 tahun, dan ini sudah tahun pertama saya ke sini, sudah 1 tahun, tinggal 1 tahun lagi untuk kembali ke Indonesia. Terus kerja apa? Saya di sini bekerja sebagai ART, asisten rumah tangga atau pembantu. Nah, terus ada juga nanya, karena saya punya sekolah juga, kenapa memilih menjadi ART di Malaysia daripada ketimbang menjadi guru honorer di Indonesia. Nah, itu sebenarnya kembali lagi ke orangnya masing-masing. Saya milih untuk menjadi ART di Malaysia karena sebenarnya ingin nabung guys selama 2 tahun. Nah, setelah menabung, kalau uangnya cukup, nanti ya kedepannya saya juga nggak tahu masih, karena masih bingung juga entah mau dijadikan modal usaha atau lanjut sekolah atau gimana, saya pun masih bingung juga. Minta doa-doanya ya teman-teman dan saudara semuanya agar kedepannya lebih baik lah untuk saya. Kemudian ada juga teman-teman dan saudara bertanya, apakah berapa gaji di sini? Berapa gaji ART di sini? Apakah lebih besar dari honorer? Ya, di sini gajinya alhamdulillah lebih besar daripada kita honorer di Indonesia. Terus ada yang nanya, berapa sih gaji ART di sini? Nah, gaji saya sendiri untuk sekarang itu udah 1.200. Nah, awal-awalnya itu saya nggak digaji selama 3 bulan. Kemudian setelah itu saya kan datangnya bulan Mei. Bulan 9 saya itu gaji pertama saya itu RM1.000 atau sekitar 3 jutaan. Nah, kemudian pada bulan 11 itu gaji saya dinaikkan oleh majikan saya menjadi 1.200 ringgit Malaysia. Jadi di sini untuk 1.000 itu selalu saya kirimkan ke Indonesia karena itu untuk ditabung, sedangkan yang 200 ringgitnya atau sekitar 600.000 itu saya simpan ke sini, mungkin untuk saya biasa teman-teman lihat jajan atau mau pergi kemana saya bawa uang pakai uang itu. Nah, itu perbedaannya. Kalau honorer di Indonesia sendiri teman-teman mungkin juga tahu, palingan 500, paling itu ada juga 1 jutaan sampai gitu, 500 sampai 1 jutaan segitulah gajinya. Jadi menurut saya kenapa saya lebih memilih jadi ART di sini selama 2 tahun karena gaji di sini lebih besar. Kemudian ART di sini juga semuanya udah ditanggung guys, makannya, sabun mandi segala apa bedak-bedak itu pun semua ditanggung oleh majikan. Jadi 1.000 ringgit itu bersih untuk ditabung di Indonesia. Saya guna bank Indonesia, boleh juga guna bank sini, tapi
harus menggunakan nama majikan kita. Karena kita bukan orang Malaysia, jadi nggak bisa menggunakan nama kita. Nah, kemudian untuk berapa lama sudah jawab juga 2 tahun di sini. Jadi saya mungkin 2 tahun saja. Mungkin ada teman-teman atau saudara yang berminat kerja di sini, boleh hubungi saya nanti. Saya pulangnya itu insyaallah tahun depan bulan 5 2024. Nah, kemudian ada yang nanya gimana orang-orang di sana, majikan saya baik nggak, pernah kena marah nggak, atau galak nggak. Sebenarnya majikan saya baik banget, cuman kalau ditanya pernah kena marah enggak, ya pernah kalau salah. Kalau nggak salah ya majikan saya nggak pernah marah, biasa aja. Kalau buat salah aja kena marah. Tapi kita pun tahu diri lah kalau salah kan, enggak lah jawab atau apapun, ya aku salah aja tuh. Terus ada yang nanya, Kak di sana pakai bahasa apa? Apakah sama dengan bahasa yang dipakai di film Upin Ipin? Sama nggak Kak? Ya sih sebenarnya sama. Cuman di sini selain pakai bahasa kayak Upin Ipin, bahasa Melayu, bahasa Malaysia Melayunya, di sini juga sering pakai bahasa Inggris. Jadi memang jadi mereka menggunakan bahasa Melayu campur dengan bahasa Inggris gitu. Jadi saya pun agak bingung contohkannya macam I busy, seperti itulah. Saya pokoknya agak bingung juga sih, karena kadang bahasa Inggris campur bahasa Melayu lah macam itu. Saya pun kurang paham juga mengikuti dialeknya. Mungkin kalau yang pernah ke Kuala Lumpur pasti tahu. Jadi agak bingung lah kalau mereka cuma ngomong Melayu sih oke, tapi kalau kadang Melayu campur Inggris tuh karena dialeknya beda. Kalau Indonesia kan kalau bahasa Inggris ya mereka bahasa Inggris cakapnya. Kalau sini itu kadang campur-campur gitu, bahasa Melayu sama bahasa Inggris. Kemudian selama di sana mengalami culture shock nggak? Enak nggak di sana? Sebenarnya dimanapun berada, pasti seseorang pasti mengalami culture shock. Walaupun di sini kita masih serumpun dan masih mirip juga budayanya, terutama saya dari Kalimantan Barat, Kuburaya, Desa Pulau Limu itu Melayunya kurang lebih dengan bahasa sini, bahasa Melayu yang digunakan sehari-hari, bahasa Melayu Pontianak seperti itu. Jadi walaupun mirip tapi tidak sama, serupa tapi tidak sama. Ada yang berbeda-beda cara penekanan kalimatnya. Jadi memang pasti kita mengalami yang namanya culture shock. Nah, culture shock nanti apa saja culture shock yang saya alami nanti saya akan buat videonya yang membuat saya bingung di sini apa aja, terutama dari cara hidup ya, karena di Pontianak kan saya biasanya sering ke Pontianak, lama di Pontianak karena sekolah. Saya rasa kota Pontianak itu udah besar ya, tapi di sini jauh lebih besar. Mungkin di sini sama dengan Jakarta kali perbandingannya. Jadi agak bingung, banyak yang culture shock banget yang buat keterkejutan, terutama kayak barang-barangnya kan, karena beda-beda kita. Barang-barang seperti makanan, apalagi ya, pokoknya bedak-bedaknya pun beda-beda dengan kita. Ada yang sama tapi tidak semuanya sama. Kemudian ada ini pertanyaan terakhir, rindu nggak sama Indonesia? Terus apa yang dirindukan di Indonesia?
Nah, kalau rindu tentu rindu banget. Yang apa yang dirindukan tentu saja teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, keluarga besar. Kemudian makanan-makanan Indonesia, aku rindu banget. Jadi rasanya kangen banget. Rasanya ingin cepet-cepet pulang. Tapi memang di sini kontraknya 2 tahun, jadi tunggu selesai 2 tahun baru boleh pulang. Terus nanti kata majikan aku kalau mau lanjut ya tinggal lanjut, kalaupun enggak ya kita nggak balik lagi ke sini. Nah, sekian video dari aku. Ini saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang biasa dikirim dari WhatsApp, dari sosial media saya seperti Instagram, Facebook, TikTok dan lainnya. Karena saya di sini bekerja, handphone senantiasa saya pegang. Cuman kadang-kadang kalau kita buat kerja, gak mungkin balas satu-satu. Nah, itu habis masa, buang waktu rasa saya. Nanti pekerjaan saya di sini tidak selesai. Jadi makanya saya jawab dengan video ini. Nah, sekian video saya. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.